Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky, NIM 1904-2013. Pada video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai dua pembahasan, yaitu yang pertama prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara, dan yang kedua yaitu nilai-nilai dasar dalam etika administrasi negara. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Ada beberapa prinsip dalam etika administrasi negara. Yang pertama yaitu prinsip demokrasi. Pilar utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Negara, rakyatlah yang menentukan pula bagaimana berbuatnya. Pada tataran makro sistem pemerintahan demokrasi, suatu negara dapat digolongkan yang dalam 3 macam bentuk, yakni yang pertama sistem parlementer, yang kedua sistem pemisahan kekuasaan, dan sistem referendum. Yang pertama yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer hubungan antara lembaga perwakilan dan lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif dapat saling mempengaruhi jika lembaga perwakilan tidak mau membenarkan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Maka dia dapat menyatakan ketidakpercayaannya dalam bentuk tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah juga mempunyai hak untuk membubarkan lembaga perwakilan atau parlemen apabila ternyata parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, sistem pemisahan kekuasaan. Sistem pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing harus ada pemisahan secara penuh. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila satu lembaga mempunyai 2 atau lebih kekuasaan, akan ada penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Yang ketiga, sistem referendum. Sistem referendum secara harfiah berarti pemungutan suara secara langsung oleh rakyat untuk menentukan pendapat umum rakyat. Rakyat dapat pula diartikan sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada rakyat guna mengontrol tindakan-tindakan lembaga perwakilan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan lembaga eksekutif hanya merupakan badan pekerja bagi lembaga perwakilan. Yang kedua, masuk pada prinsip kedua, yaitu prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Persoalan keadilan sosial dan pemerataan seringkali muncul sebagai akibat dari kurang meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu asas umum pemerintah dan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar sekarang ini adalah yang menyangkut keadilan dan pemerataan. Kedua konsep ini juga merupakan landasan pokok bagi etika pembangunan. Dalam lingkup negara, setidak-tidaknya ada 2 dimensi, yaitu ketimpangan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara. Pertama, ketimpangan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara yang disebabkan oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kedua, ketimpangan antara wilayah-wilayah geografis dalam suatu negara atau disebut juga ketimpangan regional. Wujud yang paling nyata terlihat antara wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan. Maka yang perlu dilakukan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menyentuh kelas masyarakat yang kurang beruntung atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga, masuk pada prinsip mengusahakan kesejahteraan umum. Setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen dan untuk peningkatan kesejahteraan, dan bukan semata-mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya. Peningkatan kesejahteraan umum bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian individual supaya rakyat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Persoalan lain yang harus dipecahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum adalah menyangkut ketenaga kerjaan dan kependudukan. Tingkat pengangguran atau setengah pengangguran itu lebih mencolok di daerah pedesaan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ini menunjukkan adanya konsentrasi industri padat modal di wilayah perkotaan. Selanjutnya masuk pada prinsip keempat, yaitu prinsip mewujudkan nilai negara hukum. Di dalam pembukaan maupun pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi, sesungguhnya gagasan utama dan aturan-aturan dasar yang melandasi terbentuknya republik ini adalah sesuai dengan cita-cita negara hukum. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara telah ditegaskan
bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Jadi, jelas bahwa konstitusi negara Indonesia mengamanatkan keinginan untuk mewujudkan negara hukum. Hukum yang harus ditaati di sini bukan hanya hukum positif yang tertulis atau hukum formal saja, tetapi juga unsur-unsur material yang terdapat di balik perundang-undangan yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat atau hukum yang adil. Di dalam konteks etika, kita hendaknya lebih mencurahkan perhatian kepada rasa keadilan atau kepantasan yang berkembang di dalam masyarakat daripada hukum yang terjabar di dalam pasal-pasal kitab perundangan. Konsepsi negara hukum menyeratkan agar setiap tindakan penguasa harus sesuai dan didasarkan atas rasa keadilan, moralitas hukum, dan cita-cita kemanusiaan yang luhur, bukan hanya didasarkan atas kemauan penguasa. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Terdapat seperangkat nilai dalam etika administrasi negara yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pertama, yaitu nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. Artinya, menurut Darwin, mereka akan menggunakan dana publik secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Publik tidak boleh dibelanjakan secara boros. Tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Dengan demikian, nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya-daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi dapat dicapai manakala setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi kepada organisasi. Karenanya perlu ditegakkan suatu prinsip, jangan bertanya apa yang bisa didapatkan dari organisasi, tapi bertanyalah apa yang dapat diberikan kepada organisasi. Prinsip nilai yang kedua yaitu nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik atau milik kantor hanya betul-betul untuk kepentingan kantor. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan menjalankan dinas, dan bukan untuk mengantar anaknya ke sekolah dan istrinya ke pasar. Ya, seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, ada nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal dan tidak pribadi. Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. Sebagai gambaran, dalam suatu organisasi ada seorang pemimpin, kemudian ada staf, bawahan atau pelaksana adalah masih ada hubungan kekerabatan. Ketika staf tadi berbuat salah, jika mereka menggunakan pendekatan personal, maka unsur perasaan mereka yang akan berbicara daripada unsur rasio untuk mengambil suatu tindakan hukuman terhadap staf yang berbuat salah tadi. Namun manakala menggunakan pendekatan impersonal, maka siapapun yang salah harus diberikan tindakan hukuman. Siapapun yang berprestasi selayaknya mendapatkan imbalan kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ditegakkan dalam organisasi tersebut. Nilai yang keempat adalah nilai marital system. Nilai marital system berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen atau promotion. Hendaknya dilakukan dengan menggunakan merit system dan bukan spoil system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan patrimonial, akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang bersangkutan.
Sedangkan spoil system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan patrimonial dan bukan juga didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan. Marital sistem ini akan menjadikan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha kerjasama tadi menjadi cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nilai yang kelima yaitu nilai responsibel. Nilai responsibel berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Responsibilitas adalah menurut Friedrich dalam Darwin merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh administrator dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara dinilai responsif jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi untuk bisa melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sifat terjang administrator negara. Maka harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis dan bukan politis. Nilai yang keenam yaitu nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang akuntabel. Akuntabel menurut Hetri dalam Joko Widodo merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Nilai yang ketujuh yaitu nilai responsivitas. Nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan masalah aspirasi publik. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsif. Apa yang menjadi keluhan masalah aspirasi publik? Responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara memiliki tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka. Oke, sampai disitulah pembahasan saya dari dua pembahasan tadi. Mohon maaf atas apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.